Kelapa sawit merupakan sektor yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Dari dampak positif yang dihasilkan oleh kelapa sawit dan sektor perkebunan, tahukah Anda bahwasannya sektor perkebunan seringkali memiliki kontroversi, apalagi terkait dengan penguasaan lahan. Konflik lahan perkebunan di Papua terkait rencana pembukaan lahan perkebunan oleh PT Indo Asiana Lestari. Konflik lahan perkebunan di Papua terkait dengan rencana pembukaan lahan seluas 3694 hektar di hutan Papua untuk pembukaan perkebunan sawit oleh PT Indo Asiana Lestari. Konflik ini bermula dari kekhawatiran masyarakat adat Awiyu dan Woro bahwa proyek tersebut akan mengancam kehidupan mereka dan hutan adat mereka. Masyarakat Awiyu dan Woro telah melakukan aksi damai di Jakarta untuk meminta Mahkamah Agung membatalkan izin perusahaan sawit yang mengancam hutan mereka. Mereka berpendapat bahwa hutan adalah pusat kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup secara turun-temurun, dan bahwa rencana pembukaan perkebunan sawit akan merusak lingkungan dan mengancam keberadaan mereka. Konflik ini juga terkait dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menjamin hak-hak masyarakat adat Papua atas sumber daya alam. Masyarakat Papua memiliki hubungan yang mendalam dengan hutan secara spiritual dan religi, dan hutan tersebut membawa manfaat ekologis yang besar bagi keseimbangan lingkungan global. Pemerintah juga diharapkan dapat melakukan tinjauan dan memperketat regulasi terkait dengan konflik ini, serta memastikan keterlibatan masyarakat dan pakar terkait dalam pembentukan AMDAL. Konflik seperti ini telah terjadi sebelumnya dan perlu diantisipasi dengan lebih baik untuk menghindari dampak negatif yang lebih luas. Walaupun kita tahu pertanian dan sektor perkebunan sudah mulai berkembang di Indonesia, seperti penerapan teknologi, inovasi teknologi, ataupun penerapan perkebunan yang berkelanjutan. Tetapi di balik semua itu, perkembangan perkebunan di Papua terkait rencana pembukaan lahan perkebunan oleh PT Indo Asiana Lestari adalah masalah yang kompleks dan multifaset. Perkembangan perkebunan di Papua telah menjadi isu kontroversial selama beberapa tahun, dengan banyak orang yang mengkritik dampak negatifnya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada perkembangan perkebunan di Papua, termasuk kebutuhan akan sumber daya alam seperti karet dan kopi, serta kebutuhan untuk menghasilkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan perkebunan juga telah mengakibatkan penggusuran paksa masyarakat lokal, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan distribusi kekayaan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini dapat mencakup upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, serta menciptakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan menyebarluaskan manfaat dari pembukaan lahan perkebunan tersebut. sebagai seorang manajer perusahaan perkebunan, kita harus memiliki pemikiran yang efektif dan efisien, apalagi jika dikaitkan dengan suatu konflik dalam perusahaan kita. Kita harus memiliki strategi-strategi yang harus diterapkan di perusahaan kita agar dapat menyelesaikan konflik dengan mudah. Banyak yang dapat kita lakukan sebagai seorang manajer perusahaan perkebunan, seperti konflik penggunaan lahan. Kita dapat mengatasi dengan cara mengetahui penggunaan lahan yang jelas. Apakah perusahaan perkebunan memastikan status pemilik lahan yang jelas dan transparan? Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik dengan masyarakat setempat. Selain itu, kita harus menyelesaikan konflik. Kita sebagai manajer perusahaan perkebunan harus memenuhi syarat dalam proses pembebasan lahan dan memastikan bahwa masyarakat setempat diberikan ganti rugi yang adil jika lahan mereka diambil alih. Yang ketiga ada pengembangan sosial dan kebudayaan.
Kita, seorang manajer perusahaan perkebunan, dapat melakukan pembangunan perkebunan yang harus memperhatikan tingkat sosial ataupun dampak terhadap lingkungan, seperti adanya kebudayaan masyarakat setempat. Dan terakhir, visi dan misi perkebunan harus disesuaikan dengan perubahan dinamika dan lingkungan yang menyangkut isu globalisasi, otonomi daerah, dan demokratisasi. Hal ini dilakukan demi tercapainya kesejahteraan kita bersama.